Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada kisah yang sangat menarik yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antara potongan kisah tersebut adalah percakapan Ibrahim dan Hajar ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan istrinya yang tercinta Hajar di tanah yang gersang, di padang pasir, yang nanti tanah tersebut akan menjadi tanah suci di Makkah Mukarramah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, kemudian Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau mau meninggalkan aku dan anak kita yang masih kecil, Nabi Ismail, yang masih menyusui pada saat itu, di tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada air?" Maka Nabi Ibrahim pun berlalu meninggalkan istrinya tanpa menjawab. Kemudian Hajar pun mengejar suaminya, bertanya lagi, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim pun tidak menjawab dan tidak berpaling. Nabi Ibrahim langsung berlalu begitu saja. Kemudian Hajar pun mulai memahami. Hajar sangat paham bahwasanya suaminya adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajar sangat memahami bahwa suaminya sangat mencintainya. Tidak mungkin ia akan meninggalkannya kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun bertanya, "Ya Ibrahim, Allah amaraka bihada." Wahai Ibrahim, suamiku, apakah Allah yang telah memerintahkan engkau dengan ini? Maka Ibrahim tanpa menoleh menganggukkan kepala. Satu kata yang luar biasa yang menghibur sampai pada zaman kita ini adalah yang disampaikan oleh Hajar. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan menyia-nyiakan aku, dan tidak akan menyia-nyiakan putraku. Masya Allah, kata ini yang begitu indah. Idzan lan yudayyi'una. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Husnudzan yang begitu besar yang disampaikan, yang tercermin oleh Ibunda Hajar, kata-kata yang luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim pun berlalu sampai di tempat yang jauh yang kiranya tidak bisa dilihat oleh istrinya lagi. Beliau kemudian menoleh ke arah yang nantinya dibangun di sana Ka'bah. Beliau kemudian menoleh, melihat kembali istrinya, anaknya. Tentu dia sangat mencintai anaknya, sangat mencintai istrinya. Bahkan putra yang telah ditunggu-tunggu sekian puluh tahun, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ia tinggalkan karena perintah Allah. Dia pergi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah tidak mau menoleh karena khawatir akan memberatkan istrinya. Ditunjukkan sikap tegar ketika berada di depan istrinya, tetapi ketika sudah jauh daripada istrinya, tentu dia seorang ayah, seorang suami yang sangat mencintai, pasti kemudian menoleh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa panjang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbi inni askantu dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Dan seterusnya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menaruh keluargaku di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, di tempat yang nanti menjadi rumahmu yang dimuliakan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
pelajaran yang sangat berharga adalah husnudzon yang ditunjukkan, husnudzon kepada Allah yang ditunjukkan oleh Ibunda Hajar. Sifat yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, yang bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan pada kondisi apapun, terutama di saat-saat kita berada di dalam ujian, di dalam kesempitan hidup, dan di dalam kesedihan-kesedihan. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik, Allah Maha penyayang. Allah tidak akan meninggalkan